Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Terima kasih masih belajar bersama saya dalam tutorial analisis SPSS. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan kepada kawan-kawan mengenai uji T untuk dua sampel yang independen atau bebas. Uji T ini merupakan salah satu analisis dari analisis statistik diferensial, artinya kita dapat menarik sebuah kesimpulan dari suatu kasus dengan input data yang kita miliki. Oke, kasus yang akan kita gunakan adalah PT Enak Tenan sedang melakukan riset terhadap penjualan roti di daerah Bogor. Terdapat perbedaan jumlah penjualan dengan antara kedua produk tersebut. Perusahaan ingin mengetahui apakah perbedaan tersebut signifikan ataukah tidak. Nah, dengan kasus tersebut, data yang akan saya gunakan adalah data berikut. Terdapat dua jenis roti, yang pertama roti keju dan roti coklat, yang memiliki jumlah omset penjualan yang berbeda tiap bulannya. Nah, perusahaan ingin tahu apakah kedua jenis roti ini signifikan berbeda atau tidak. Nah, untuk melakukan uji T, kita tidak bisa memasukkan data ini langsung masuk ke dengan bentuk begini dalam SPSS, karena uji T mengharuskan data yang kita masukkan dalam bentuk grup atau grouping atau memiliki kesamaan variabel. Kalau kita masukkan dengan wujud seperti ini, maka akan dibaca dengan bahwa satu variabel ini memiliki kesamaan atau memiliki irisan. Nah, lebih jelasnya nanti akan dijelaskan. Nah, sehingga untuk masukkan dalam format SPSS, kita harus merubah data ini menjadi begini. Nah, dengan variabel rasa dan jumlah. Nah, dengan format seperti ini, maka uji dapat kita lakukan. Karena variabel yang kita masukkan dalam bentuk grouping, yaitu grup rasa dan grup jumlah. Oke, kita masuk SPSS. Yang pertama kita buka variabel view, kita masukkan datanya. Oke, tipenya numerik, karena analisis SPSS-nya bisa membaca tipe data yang numerik untuk analisisnya. Lalu width biarkan 8, desimalnya kosongkan saja, modelnya rasa roti. Values-nya kita berikan coding pada variabel ini karena pada awalnya variabel ini merupakan data yang kualitatif atau bukan berupa angka, sehingga kita butuh mengkodingkan data tersebut. Satu dengan rasa keju, add, dua dengan rasa coklat. Kita oke. Missing value none, ini biarkan default semua. Ini nominal. Kenapa nominal? Karena dia merupakan data kualitatif yang dikuantitatifkan dan variabelnya adalah setara atau tidak benar. Rasa keju dan rasa coklat itu setara, sehingga dia merupakan jenis data yang nominal. Yang kedua, kita masukkan jumlah. Jumlah ini apa? Jumlah ini adalah kita masukkan jumlah penjualan tiap bulan. Nah, value kita isi kosong, isinya kosong, biarkan default. Nah, jenis datanya adalah scale karena dia merupakan data kuantitatif murni. Kita masuk data view. Rasa keju ada 5, kita masukkan. Rasa coklat ada 5.
Dan ini cukup kita pastekan dari sini. Paste, Ctrl V. Nah, jika kawan-kawan tidak mau mempunyai data tampilan seperti ini, maka bisa klik maka dia akan muncul coding yang kita bisikan. Nah, kita lanjut kepada analisis. Analyze, compare means, independent sample fit test. Nah, ada kotak yang muncul untuk tes variabel merupakan data yang kita tes pada uji ini. Yang pertama, penjualan. Untuk grouping variabel merupakan variabel yang grup variabel yang kita tes juga. Karena di sini kita harus mendefinisikan grup ini terlebih dahulu. Nah, jika kita memiliki 3 variabel atau tiga grup, misalnya rasa keju, rasa coklat, dan rasa nanas, maka grup 1 dan grup 2 harus diisi pada grup yang maksimal. Misalnya ada tiga variabel sehingga yang didefinisikan 1 dan 3. Tapi jika hanya 2 variabel 1 dan 2. Continue. Option kita biarkan 95% confidence. Exclude case analyze by analyze. Continue. Oke, sudah. Kita tinggal oke. Nah, terdapat 2 tabel di sini. Yang pertama ada grup statistik atau besaran-besaran statistik dan independent sample test atau UJT. Nah, pada tabel pertama kita bisa lihat rata-rata dari kedua produk ini bahwa terdapat perbedaan yang cukup jelas di sini. Dan pada tabel kedua kita akan melihat apakah kedua variabel tersebut merupakan variabel yang benar-benar identik atau jenisnya sama. Dan jika itu sama, apakah dia berbeda secara rata-rata, secara signifikan? Nah, untuk melihat identik ataukah tidak variabel tersebut, kita cukup melihat pada dua tabel di sini. Dan kita cukup melihat pada signifikansinya. Dengan prinsip signifikansi, jika probabilitas di atas 0,05 maka HO diterima. Apakah itu dan HI ditolak? Dan yang kedua, jika probabilitas di atas 0,05 maka HO ditolak dan atau HI diterima. Apakah itu HO? HO merupakan simbol atau kode di mana artinya kedua variabel atau variabel tersebut memiliki varian populasi yang identik atau sama. Artinya kedua variabel itu sama jenisnya. Dan HO adalah kedua varian populasi adalah berbeda atau variabel tersebut berbeda secara signifikan, baik jenis maupun rata-ratanya berbeda. Nah, karena signifikansi pada tabel pertama ini adalah di atas 0,05, maka HO diterima. Artinya, kedua variabel tersebut identik atau sama jenisnya. Ya, sama karena sama-sama roti. Nah, tapi jika ternyata kedua variabel tersebut beda, misalnya yang satu roti, yang kedua mie instan, atau yang kedua merupakan biskuit, maka kita harus menambahkan sampel datanya. Ini terjadi mungkin ini terjadi karena sampel datanya terlalu sedikit, sehingga kita harus menambahkan sampel datanya. Tapi karena ini variabel ini memang benar-benar sama atau identik, yaitu roti, ini bisa diterima. Karena signifikansinya di atas 0,5, maka kita mengasumsikan bahwa kedua variabel tersebut adalah sama.
variannya. Sehingga kita menggunakan equal variances assumption. Nah, kita cukup melihat pada tabel yang di atas, yang pertama. Nah, untuk mengetahui uji T-nya, apakah rata-rata kedua variabel tersebut benar-benar berbeda atau tidak? Ya, kita cukup melihat di sini. Signifikansinya, kita tidak perlu melihat ini, karena tidak kita gunakan. Kalau kita hanya ingin mengetahui apakah kedua variabel tersebut benar-benar memiliki perbedaan yang signifikan pada rata-ratanya atau jumlah penjualannya. Nah, karena di sini signifikansinya di atas 0,05, artinya HO diterima, artinya kedua variabel tersebut adalah identik. Nah, pada kasus ini artinya roti keju dan roti coklat memiliki merupakan variabel yang identik atau maaf, ini bukan jenis rotinya tetapi jumlah penjualan. Nah, artinya apa? Tidak ada, jika kita ingin meneliti jumlah penjualan dari roti keju dan roti coklat, tidak ada perbedaan yang sangat signifikan dari kedua variabel ini atau kedua sampel ini. Artinya apa? Tidak ada perbedaan yang sangat jauh antara roti keju dan roti coklat. Sehingga perusahaan bisa saja mengambil sebuah kesimpulan bahwa diperlukan promosi yang lebih dari roti keju dan roti coklat ini, atau bisa mengadakan suatu gerakan sehingga dapat meningkatkan jumlah penjualan dari roti keju dan roti coklat. Atau jika sudah dilakukan suatu promosi yang lebih besar dari di antara kedua roti ini, misalnya roti keju telah diberikan promosi yang lebih besar, diberikan suatu bonus sehingga banyak konsumen tertarik, artinya promosi tersebut belum efektif atau tidak berhasil. Karena apa? Ternyata jumlah penjualan dari roti keju dan roti coklat masih sama, artinya tidak jauh berbeda. Oke, sekian dulu penjelasan saya. Jika memang kawan-kawan bingung, kawan-kawan bisa mengulang dan mengulang lagi video pada kali ini. Oke, sekian, terima kasih.